Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hidayat. NIM saya D1D021109. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas akhir semester 1 kuliah biologi oleh dosen pengampu Pak Adre Adriadi. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu konsep keanekaragaman hayati. Jadi, konsep keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Dalam kajian keanekaragaman hayati di dunia, Indonesia selalu termasuk ke dalam negara yang diperbincangkan karena merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya hayatinya. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam hal biodiversitas dunia. Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang termasuk ke dalam megabiodiversitas, yaitu negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brazil, China, Ekuador, Filipina, India, Indonesia, Kolombia, Kongo, Madagaskar, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, dan Venezuela. Fakta-fakta ini mendorong kita untuk lebih mencintai tanah air dan mengapresiasi kekayaan negeri Indonesia. Negara megabiodiversitas dihuni oleh sedikitnya 2/3 dari semua spesies vertebrata non-ikan dan 3/4 dari semua spesies tumbuhan tinggi di dunia. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Pertama, keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan keanekaragaman tingkat genetik pada makhluk hidup yang masih ada dalam satu jenis. Anda dapat melihat variasi ikan koi dari warnanya. Ada yang berwarna putih, putih merah, putih hitam, dan putih merah, hitam, kuning, dan seterusnya. Apa dugaan yang menyebabkan terjadi variasi tersebut? Variasi warna tersebut disebabkan oleh ekspresi dari gen atau fenotip yang dimiliki oleh ikan koi. Jadi, dalam satu jenis ikan koi ini, variasi dari fenotipnya sangat beragam. Inilah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati tingkat genetik. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai dari tingkat marga. Sebagai contoh, kita akan melihat jenis-jenis ikan yang hidup di air tawar, contohnya ikan hias. Yaitu adanya bentuk variasi, warna, ukuran, dan seterusnya pada jenis-jenis ikan yang berbeda. Masuk ke materi yang keempat, yaitu pola persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Merujuk pada daerah tropis khatulistiwa yang mempunyai keunikan tersendiri adalah Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan terbesar yang dilalui garis khatulistiwa. Keunikan tersebut sangat mempengaruhi pola sebaran hayati, sehingga para ilmuwan terdahulu telah meneliti pola sebaran hayati di Indonesia. Terdapat garis pembatas yang membagi Indonesia menjadi 3 daerah, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Ketiga daerah tersebut mempunyai tipe makhluk hidup yang berbeda-beda. Daerah yang paling barat Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace merupakan garis Orientalis. Daerah yang paling timur yang dibatasi oleh garis Weber merupakan kawasan Australia. Sedangkan daerah yang berada di tengah-tengah yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber
disebut dengan kawasan Wales atau kawasan peralihan. Setiap daerah tersebut ternyata mempunyai ciri khas masing-masing. Daerah orientalis mempunyai karakter fauna, diantaranya mamalia berukuran besar. Banyak jenis primata dan jenis-jenis burung berkicau yang tidak berwarna cerah. Contohnya yaitu gajah, harimau, orangutan, lutung, jalak kerbau, jalak Bali, dan lain-lain. Daerah australis mempunyai karakter fauna, diantaranya mamalia berkantung dan jenis-jenis burung berwarna cerah. Contohnya yaitu kanguru, kasuari, cendrawasih, dan lain-lain. Sedangkan di daerah peralihan atau daerah Wales, antara orientalis dan australis mempunyai karakter yang berbeda di kedua daerah yang mengakunya. Contohnya fauna diantaranya anoa, babirusa, burung maleo, komodo, dan lain-lain. Yang kelima yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan yang sangat penting bagi stabilitas ekosistem, termasuk manusia di dalamnya, sebagai salah satu komponen ini dalam ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bijaksana. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, maka akan semakin mantap dan stabil suatu ekosistem. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat baik yang langsung dapat kita rasakan maupun yang tidak. Secara umum, manfaatnya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama jasa ekosistem seperti air minum yang bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, penyimpanan dan daur hara, mengurangi dan menyerap polusi, berkontribusi terhadap stabilitas iklim, pemeliharaan ekosistem, dan penyerbukan tanaman. Sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok dan pemulihan dan penyimpanan populasi. Dan yang ketiga, manfaat sosial seperti pendidikan, rekreasi, dan penelitian serta budaya. Dan berikut ini adalah contoh-contoh nyata dari manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia. Sumber daya alam penghasil kebutuhan primer atau sekunder, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber daya hayati. Misalnya, untuk keperluan sandang, sumber daya hayati yang akan dimanfaatkan antaranya adalah wol, kapas, serta kepompong, ulat, sutra, dan masih banyak lagi. Sumber daya hayati yang dapat memenuhi pangan sangat melimpah. Di antaranya adalah tumbuhan sumber karbohidrat seperti padi, singkong, dan sagu. Tumbuhan sumber protein seperti kacang-kacangan atau berbagai jenis ikan dan daging. Kebutuhan pakan diantaranya diperoleh dari pohon jati, mahoni, ranti, ataupun kelapa. Sumber plasma nukta, keanekaragaman hayati yang ada akan menyimpan berbagai macam kode-kode genetik yang tersimpan dalam setiap organisme. Keragaman genetik tersebut akan menjadi sumber bagi manusia untuk pemulihan berbagai jenis tumbuhan ataupun hewan demi pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati dapat menyediakan berbagai objek penelitian yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dan estetika. Dari segi kebutuhan estetika, banyak sekali berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan, namun tentunya pemanfaatan ini harus memperhatikan hukum yang berlaku, karena banyak sekali jenis-jenis tumbuhan maupun hewan eksotis yang dilindungi karena terancam punah. Selanjutnya, faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa fenomena alam tak dapat dipungkiri dapat mempengaruhi stabilitas suatu ekosistem, seperti adanya bencana alam berupa erupsi, gunung berapi, kebakaran hutan, tsunami, dan sebagainya. Secara alami, komponen-komponen penyusun oksigen ekosistem akan selalu berusaha menuju keseimbangan. Ekosistem yang rusak dapat melakukan suksesi untuk menuju keseimbangan lagi. Namun, terlepas dari hal tersebut, faktor utama yang mengganggu keseimbangan tersebut adalah aktivitas manusia. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena penyebab utamanya adalah peningkatan populasi manusia di muka bumi. Semakin tinggi populasi, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Jika penggunaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tidak bijaksana, maka pada akhirnya akan berpotensi terhadap kepunahan dari organisme tertentu.
Beberapa hal yang dapat menyebabkan kepunahan diantaranya adalah: yang pertama, perusakan habitat. Habitat merupakan tempat tinggi berbagai jenis organisme yang menyediakan semua kebutuhan bagi seluruh penghuninya melalui proses interaksi antar semua komponen. Apa yang akan terjadi jika habitat tersebut rusak? Tentu saja jika habitat tersebut rusak, maka daya dukunnya terhadap semua organisme penghuninya akan berkurang, bahkan sama sekali hilang. Dampak organisme yang ada tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kerusakan habitat yang menjadi sorotan utama di Indonesia adalah kerusakan hutan alam atau deforestasi untuk berbagai macam alasan. Beberapa penyebab dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia adalah: 1. Konversi hutan alam menjadi lahan tanaman tahunan. 2. Konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan. 3. Eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan atau batu bara, migas, geotermal. 4. Pembakaran hutan dan lahan. 5. Konversi hutan alam untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya. Dan 6. Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru atau terjadi di beberapa daerah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang bisa kita dapat dari kesimpulan tersebut adalah: Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang termasuk ke dalam negara mega biodiversitas, yaitu negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun karena pemanfaatan sumber daya alamnya yang belum dikelola secara bijaksana, Indonesia termasuk ke dalam salah satu kawasan yang tingkat kepunahan biodiversitasnya sangat tinggi pula di dunia. Dilihat dari sisi geografis, Indonesia merupakan kawasan yang unik karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak pada garis khatulistiwa, dan terletak di antara dua benua dan dua samudra. Keunikan tersebut sangat memengaruhi pola sebaran hayati. Para ilmuwan telah meneliti pola sebaran hayati di Indonesia dan membagi Indonesia menjadi 3 daerah yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Ketiga daerah tersebut mempunyai tipe makhluk hidup yang berbeda-beda. Daerah paling barat Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace merupakan kawasan Orientalis. Daerah paling timur adalah daerah yang dibatasi oleh garis Weber, merupakan kawasan Australis. Sedangkan daerah yang berada di tengah-tengah merupakan daerah yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber, disebut dengan kawasan Wallace dan kawasan peralihan. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem yang telah saya jelaskan tadi. Keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.